Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil imani wal islam wa khassana bi syariati sayyidina wa maulana Muhammadin khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada kesempatan hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kesehatan yang Allah berikan kepada kita semua selalu dimanfaatkan dalam rangka untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi di sana di dalam kitabnya menyebutkan qila lil Hatim radhiyallahu an. Dikatakan kepada Hatim. Hatim ini wallahu a'lam ya. Di sana tidak disebutkan keterangan apakah Hatim yang disebut yang dimaksud adalah Hatim al-Asam atau lainnya. Kalau Hatim al-Asam ini adalah seorang ulama tasawuf yang sangat luar biasa. Di sana disebutkan kepada Al-Imam Hatim, qila lil Hatim radhiyallahu an, dia disebutkan alama banaita amalaka. Imam Abu Lais As-Samarqandi itu di sana menceritakan bahwa ketika itu Al-Imam Hatim ini ada yang bertanya kepada dia, wahai Imam Hatim, atas dasar apa engkau membangun amalmu? Atau bahasanya yang sederhana, bahasa yang bebas adalah, wahai Imam Hatim, kenapa ibadahmu kok semangat sekali melakukannya? Kenapa ibadah yang kamu lakukan kok getol sekali? Maka di situ Al-Imam Hatim menjawab, qala ala arba. Kata Imam Hatim, aku mengerjakan ibadah dengan getol, dengan sungguh-sungguh ini karena ada 4 alasan. Ini adalah alasan yang disampaikan oleh Al-Imam Hatim. Yang pertama, kata Imam Hatim, alimtu annali rizqan la yujawizu ila ghairi kama la yujawizu rizqu ahadin ilayya. Kata Imam Hatim bahwa rezeki yang diberikan Allah kepada aku ini tidak akan mungkin tertukar kepada orang lain. Demikian juga rezeki orang lain tidak mungkin tertukar kepadaku. Inilah yang menyebabkan aku ini kalau ibadah itu sangat getol sekali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Di dalam kitab Arba'in di sana disebutkan bahwa ketika kita berumur 4 bulan di dalam kandungan ibu kita masing-masing, di dalam sebuah hadis di sana disebutkan bahwa Allah mengutus malaikat ya, untuk mencatat rezekinya yang pertama, kemudian untuk mencatat ajalnya kita, kemudian yang ketiga dan keempat ini Allah menyuruh malaikat itu untuk mencatat syaqiyun au sa'idun, kebegjan yang kita laksanakan, atau ya sa'idun, ya sa'idun artinya kebegjan, keuntungan yang akan kita dapat, kemudian syaqiyun, keapesan yang akan kita peroleh. Nah, di sini disebutkan bahwa bahkan rezeki ini sudah awal mula dibagi oleh Allah ketika kita umur 4 bulan di rahim ibu kita masing-masing. Sehingga tidak ada alasan kalau kita kemudian ibadah kita keteter hanya karena kita mengurusi rezeki. Karena rezeki itu hakikatnya sudah selesai dibagi oleh Allah untuk kita ketika kita usianya 4 bulan di rahim ibu kita masing-masing. Dan rezeki itu, kata Imam Hatim, tidak akan mungkin tertukar. Rezeki orang lain tidak mungkin ketukar kepada kita, dan rezeki kita juga tidak akan mungkin tertukar pada orang lain. Bahasanya mungkin kalau berkat bisa ketukar, ya, berkat mestinya kepada orang lain karena kita nggak datang, atau orang yang mengantarkan berkat itu tidak tahu rumah kita, bisa saja sampai ke orang lain, atau berkatnya orang lain bisa saja sampai ke kita. Tapi kalau soal rezeki tidak akan mungkin terjadi. Sehingga kenapa kita tidak mau ibadah dengan getol? Wong rezeki itu sudah selesai. Jadi tidak ada alasan kita untuk tidak getol, tidak semangat untuk melakukan ibadah kalau hanya alasannya adalah rezeki. Karena rezeki itu sudah dibagi oleh Allah dan sudah selesai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, alasan Imam Hatim ketika dia ditanya oleh sahabatnya, kenapa ibadah kamu kok sangat giat sekali? Maka kata Imam Hatim, alimtu anna alayya fardun fa ana masyghulun fih. Kata Imam Hatim, kami itu tahu, saya itu tahu bahwa saya ini mempunyai kewajiban-kewajiban. Yang kewajiban itu tidak mungkin yang melakukan orang lain. Makanya kemudian wa ana masyghulun fih. Kita itu setiap hari itu disibukkan dengan urusan-urusan kewajiban yang kita tunaikan. Dan kewajiban itu tidak mungkin yang mengerjakan orang lain. Maka tidak ada alasan kemudian ketika kita tidak beribadah dengan giat. Karena ibadah itu harus dilakukan secara mandiri, tidak bisa diwakilkan oleh istri, oleh anak kita, apalagi oleh saudara-saudara kita. Jadi urusan fardu yang akan melaksanakan adalah diri kita sendiri. Oleh karenanya tidak ada alasan juga untuk tidak giat di dalam beribadah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, alasan Imam Hatim ketika ditanya, kenapa engkau ibadahnya begitu giat? Alasannya ketiga adalah, kata Imam Hatim, alimtu anna rabbi yarani kulla waqtin wa astahyi minhu. Kata Imam Hatim jawabannya bahwa saya tahu, kami tahu bahwa setiap hari Allah itu melihat aktivitas aku. Jadi aktivitas kita setiap hari itu diawasi, dilihat oleh Allah. Dan Imam Hatim di sini menyampaikan bahwa
wa astahyi minhu, dan kami ini malu apabila dilihat oleh Allah sedangkan kami ini beribadahnya asal-asalan. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, PR untuk kita semua, kalau kita ibadah itu harus mantap, karena ibadah kita itu setiap waktu, kata Imam Hatim, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemudian alasan yang keempat yang dilakukan oleh Imam Hatim adalah alimtu annali ajalan yubadiruhu fa'ana ubadiruhu. Yang keempat, alasan Imam Hatim kenapa dia bersemangat sekali di dalam beribadah adalah karena aku tahu, kata Imam Hatim, bahwa aku ini mempunyai ajal. Yang ajal itu yubadiruhu, setiap hari mencari aku. Wa ana ubadiruhu, kemudian aku juga secara sengaja atau tidak sengaja itu mencari ajal. Bahasanya antara ajal dan kita setiap hari itu mencari, saling mencari. Ya. Nah, kalau ada orang hilang, kemudian yang hilang mencari, orang lain mencari dia, saling mencari, insya Allah banyak ketemu, cepat ketemunya. Ya. Makanya kalau kita bicara tentang kematian, ya, kita tahu di dalam Al-Quran di sana sebutkan la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun, bahwa sesaat saja, sedetik saja tidak bisa diundur soal ajal ini, juga sejengkal saja tidak bisa kemudian diajukan soal ajal ini. Oleh karenanya kita harus sadar diri, beribadah untuk bersungguh-sungguh sebagaimana Imam Hatim lakukan. Karena apa? Ajal itu selalu mengintai kita. Ya, orang tidak bisa akan lari dari ajal yang menjemput. Ajal bisa menjemput, kita juga bisa menjemput. Makanya dua hal, karena saling jemput menjemput, maka ajal itu pasti pada akhirnya datang kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya kira 4 alasan seseorang untuk bisa beribadah dengan baik, dengan sungguh-sungguh, saya kira pantas 4 alasan ini menjadi alasan yang pokok bagi kita seorang muslim di dalam beribadah. Semoga bermanfaat. Wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.